Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 pertanyaan di alam kubur yang menentukan untuk masuk ke surga atau neraka. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke alam kubur dan pasti semuanya akan mati terlebih dahulu. Alam kubur ini pula yang disebut-sebut sebagai pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Dan di dalam ajaran Islam kita wajib mewaspadai dan merenungi setiap hari pertanyaan malaikat ini kelak. Apa saja pertanyaan yang harus kita pahami sejak sekarang? Inilah 6 pertanyaan yang akan dipertanyakan malaikat kepada kita. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang keempat, ma kitabuka, apa kitabmu? Yang kelima, aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Yang keenam, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Apakah sesederhana itu kita bisa menghafalnya sekarang dan ketika mati lantas dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar serta seketika masuk ke dalam surga? Dalam sebuah hadis yang sangat panjang semua itu dijelaskan, yaitu dari hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani, bahwa tidak semudah itu kita menjawab ke-6 pertanyaan tersebut selayaknya kita menjawab ujian di sekolah, karena segala jawabannya nanti akan tergantung dari segala perbuatan di dunia. Hadis tersebut menceritakan bagaimana kondisi orang beriman ketika wafat. Nanti akan didampingi oleh amal perbuatan yang diwujudkan sebagai makhluk yang menyenangkan, wangi, dan menenteramkan. Namun, hal sebaliknya untuk mereka yang ingkar hidupnya selama berada di dunia, mereka akan didampingi sesosok makhluk menyeramkan, berbau busuk, dan sangat meresahkan kita. Selain itu, setan juga senantiasa akan menggoda keimanan umat muslim dan akan menggunakan tipu dayanya yang menyesatkan. Kehidupan alam barzah atau alam kubur banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada siksa-siksa tanpa ampun di alam kubur bagi mereka yang berdosa, tetapi akan mendapatkan kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal soleh. Rasulullah telah bersabda sebanyak 3 kali untuk meminta perlindungan dari azab kubur. Pertanyaan alam kubur tersebut sudah dikisahkan dalam hadis Rasulullah. Dikisahkan apabila malaikat hendak mencabut nyawa seorang mukmin, maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin seperti air yang mengalir dari sebuah kendil. Dan sebaliknya, apabila malaikat hendak mencabut nyawa seorang kafir, maka nyawa itu dicabut dengan paksa seperti seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Ketika di alam kubur, orang mukmin menjawab pertanyaan alam kubur dengan lancar. Lain halnya dengan orang kafir. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa mereka tidak bisa menjawab pertanyaan alam kubur sehingga Allah memberinya siksa kubur yang pedih. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahanam, azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa ini bisa dibaca setiap saat, misalnya setelah selesai sholat fardu. Semoga kita senantiasa diberi nikmat iman Islam sehingga mendapatkan lindungan Allah dari azab dan fitnah kubur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda kiamat besar dalam Islam telah diterangkan dalam berbagai hadis dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Tanda-tanda kiamat besar ini menjadi pengingat akan datangnya hari penghakiman. Dalam Islam terdapat berbagai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, baik yang besar maupun yang kecil. Namun semuanya menunjukkan bagaimana dan kapan waktunya akan tiba. Meski hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hari pastinya, namun kesimpulan dari Al-Quran dan hadis memberikan hikmah dan petunjuk kepada umat Islam agar ketika saatnya tiba kita mampu membedakan antara yang baik dan yang salah.
Tanda-tanda kiamat besar dan kecil ini menjadi peringatan bagi kita untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi kiamat. Dalam Islam, ada 11 tanda kiamat besar menuju hari kiamat, yang mana masing-masing tanda ini menggambarkan peristiwa yang akan terjadi, yaitu yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Ketika ilmu agama menghilang dan telah pergi bersama pembawanya, meninggalkan para ulama, maka orang-orang akan mulai hidup tanpa menggunakan dasar agama. Di saat orang-orang hidup tanpa adanya bekal ilmu agama, kondisi ini akan melahirkan berbagai fitnah yang dahsyat, sebagaimana hal itu ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman saling berdekatan, ilmu dihilangkan, berbagai fitnah bermunculan, kebakilan dilemparkan ke dalam hati, dan pembunuhan semakin banyak. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kedatangan Imam Mahdi. Nabi Muhammad SAW mengatakan hal berikut tentang kedatangan Imam Mahdi. Sebelum akhir dunia, satu orang akan muncul. Nama ayahnya akan sama dengan nama ayahku, dan namanya akan sama dengan namaku. Sebelum kedatangannya, dunia akan penuh dengan penindasan, tetapi akan ada keadilan pada masanya. Ini Mahdi, dengarkan apa yang dia katakan. Malaikat dari awan di atas kepalanya akan berkata, dia akan memerangi berbagai musuh Islam dan bekerja untuk memperbaiki sistem keadilan. Sebelum kedatangannya, akan terjadi banyak kezaliman, kesalahan, pembunuhan muslim, dan pelaku kejahatan akan menghancurkan sistem amal kebaikan. Ketiga, Dajjal akan datang. Ketika Dajjal tiba, dia akan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Fitnah Dajjal bekerja dan menyebabkan mentalitas penduduk diubah sedemikian rupa sehingga mereka secara alami menerima kenyataan bahwa dia adalah Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Katakanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari siksa api neraka, dan aku berlindung padamu dari siksa kubur, dan aku berlindung padamu dari cobaan Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari cobaan hidup dan mati." Dajjal akan memiliki kemampuan untuk memerintahkan awan untuk menurunkan hujan dan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemampuan ini akan membuat orang percaya bahwa dia adalah Tuhan, meskipun faktanya ini adalah sinyal yang salah. Membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau di hari Jumat akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Menurut Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh oleh orang Yahudi. Mereka diam-diam mencoba membunuhnya, tetapi Allah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke surga. Ketika Dajjal datang dan mengaku sebagai Tuhan, maka Allah akan menurunkan kembali Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu dia akan menyerang Dajjal dan membunuhnya. Allah berfirman yang artinya, tidak seorang pun ahli kitab melainkan akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat 159. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Aku bersumpah demi Allah bahwa Isa putra Maryam benar-benar akan turun menghakimi umat manusia dengan adil." Nabi Isa harus menyelesaikan 3 misi utama sebelum hari kiamat. Yang pertama, dia akan membunuh Dajjal. Yang kedua, dia akan menyelamatkan umat Islam dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketiga, dia akan menjadi khalifah dan membesarkan Islam. Yang kelima, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran dan hadis. Mereka terbungkus dalam dinding. Ada cerita tentang mereka, yang menurutnya ada seorang raja yang adil bernama Zulkarnain pada masa pemerintahan Hazrat Ibrahim alaihissalam. Orang-orang memberitahunya tentang 2 suku yang berbahaya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, dan memintanya untuk melindungi mereka dari suku-suku tersebut. Akibatnya Zulkarnain membangun penghalang besi yang tidak akan bisa mereka tembus sampai akhir zaman. Alhasil, saat kiamat mereka akan bisa menerobos barikade dan mengejar orang-orang. Hazrat Isa akan datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari amukan dan bahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hari ini sebuah lubang telah terbuka di penghalang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Dan dia membuat lingkaran dengan tangannya, jari telunjuk dan ibu jari. Keenam, munculnya dukkan atau asap. Dukkan adalah kabut atau asap tebal yang panas dan akan membakar manusia sehingga kehilangan kendali. Dukkan sendiri disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ad-Dukhan, yang artinya, "Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas,
yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Ketujuh binatang yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. 8. Matahari terbit dari barat. Tanda kiamat sudah dekat, yaitu terjadi fenomena langka matahari terbit dari arah barat. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari arah barat. Ketika manusia melihat keanehan ini, mereka langsung beriman. Tapi orang yang baru beriman di waktu itu tidak ada gunanya. Hadis riwayat Bukhari. Kesembilan, terjadi gempa berturut-turut. Tanda-tanda kiamat sudah dekat, akan terjadi gempa bumi dahsyat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan. Gempa tersebut terjadi dari arah timur, barat, dan jazirah Arab. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Ke-10, api akan muncul dari Yaman. Hampir terakhir di antara tanda-tanda utama kiamat menurut hadis, tiupan trompet akan disembunyikan. Orang mati akan hidup kembali dan akan terjadi kebakaran besar di Yaman. Kebakaran itu akan menyebabkan orang-orang berkumpul ke tempat pertemuan. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang terakhir dari mereka akan menjadi api yang akan datang dari Yaman dan akan memaksa orang-orang ke daerah majelis mereka. Riwayat Muslim. Ke-11, Ka'bah akan dihancurkan. Kehancuran Ka'bah menjadi tanda-tanda hari akhir yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hancurnya Ka'bah ini dilakukan oleh Zu-as-Suwaikatain yang digambarkan dengan perampasan perhiasan Ka'bah hingga pelepasan kain penutup Ka'bah. Ka'bah dihancurkan oleh Zu-as-Suwaikatain dari Habasah. Perhiasannya dirampas dan lepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulangnya persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Ke-12, Al-Quran dimusnahkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Isa akan turun, membunuh Dajjal, menetap di bumi selama 40 tahun, menerapkan hukum Islam sesuai dengan kitabullah dan sunnahku, kemudian wafat dan mengangkat penggantinya seorang lelaki dari Bani Tamim bernama Mu'ad. Setelah ia wafat, berselang 3 tahun Al-Quran akan diangkat dan dilenyapkan dari dada manusia dan dari kertas. Hadis riwayat Ibnu Hayyan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Al-Quran akan dicabut dari dada kalian di waktu kalian tidur hingga dia keluar dari rongga setiap orang yang menghafalnya, dan setelah itu Al-Quran tidak ada lagi di bumi. Itulah 12 tanda-tanda kiamat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja yang tidak mensucikan setelah buang air kecil maka terancam mendapat siksa kubur. Rasulullah bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Dalam hadis lain, suatu hari Rasulullah pernah berjalan melewati 2 makam, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni makam ini sedang menjalani siksaan. Mereka berdua disiksa bukan karena dosa besar menurut mereka. Salah seorang dari keduanya adalah orang yang selalu tidak bersuci dari buang air kecil, sedangkan yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari. Di akhirat nanti kita harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim untuk bisa sampai ke surga. Jika gagal maka akan jatuh ke neraka di bawahnya. Sayangnya jembatan itu sangat tipis, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut dan sangat licin dan bagaikan rantai panas yang berduri, sehingga sangat sulit untuk melewatinya. Dari kitab Mukasafatul Qulub Imam Abu Hamid Al-Ghazali, malaikat Jibril pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu setiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi titian Shiratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Cara Rasulullah SAW mengenali umatnya saat hari kiamat di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Hari kiamat adalah peristiwa kehancuran menyeluruh pada bumi dan alam semesta, serta semua isinya. Pada saat hari kiamat, tidak akan ada satupun planet yang tersisa, termasuk bumi. Kejadian hari kiamat merupakan misteri yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya dengan pasti. Ketika hari kiamat tiba, setiap orang tidak akan memiliki kesempatan untuk memikirkan keadaan orang lain, termasuk orang tua, anak-anak, suami, istri, dan keluarganya sendiri. Di saat itu, setiap orang sibuk memikirkan dirinya sendiri, bertanggung jawab atas setiap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saat dihisap, tak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan, termasuk orang tua, anak, suami, istri, atau bahkan keluarganya sendiri. Amal perbuatan setiap manusia akan diperlihatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan segala kebaikan yang pernah dilakukan oleh hambanya selama hidupnya. Tidak ada satupun kebaikan yang akan terlewat dari perhitungannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya, sehingga tidak ada satupun perbuatan dosa yang terlewat dari perhitungannya. Apabila seorang hamba diliputi dosa-dosa, neraka akan tampak di hadapannya sebagai tempat yang ditentukan. Setelah hari kebangkitan, seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah kiamat, manusia akan melalui beberapa fase kehidupan di akhirat. Pada fase awal, seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Fase ini dikenal sebagai Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Kemudian dalam fase berikutnya, seluruh manusia akan berkumpul di tanah lapang yang luas dan tak bertepi yang dikenal sebagai padang mahsyar. Tempat ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub memiliki kondisi sebagai tanah yang luas dan datar tanpa adanya cekungan sedikit pun. Tanah itu bersih dan putih tanpa adanya noda hitam sedikit pun. Sebelumnya tempat tersebut belum pernah dihuni oleh siapapun. Di tempat tersebut seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir pada hari kiamat berkumpul. Jumlahnya begitu besar hingga sulit dihitung oleh manusia. Lalu bagaimana Rasulullah SAW mengenali umatnya di padang mahsyar ini? Amalan sujud dan wudhu di dunia akan menjadi tanda pengenalan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab ini pula yang menempatkan sujud dan wudhu mempunyai keistimewaan. Bahkan Rasulullah SAW dapat mengenali umatnya melalui bekas tanda dalam sujudnya. Sebagaimana yang dikutip dari buku Sifat Salat Nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalnya nanti pada hari kiamat." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau mengenal mereka wahai Rasulullah? Mereka berada di antara banyak makhluk." Beliau menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika engkau masuk dalam Sirat? Di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam, dan dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki gurah warna putih cerah di dahinya, dan muhazzal berkaki putih. Bukankah kamu dapat mengenalinya?" Sahabat itu menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Sungguh umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud, serta anggota wudhu yang putih karena wudhu." Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengenal umatnya melalui tanda putih bercahaya pada wajah, kaki, dan tangan yang merupakan bekas tempat air wudhu. Oleh karena itu, tanda tersebut menjadi ciri khas yang membedakan umat manusia yang mengikuti ajarannya. Sungguh beruntung bagi setiap muslim yang selalu menjaga wudhunya, karena di akhirat kelak akan memudahkan orang muslim tersebut dikenali oleh Rasulullah SAW. Dengan menjaga air wudhu itu bukan hanya memudahkan pengenalan di akhirat, tetapi juga dapat menjadi penerang jalannya.
Seluruh dosa-dosa kecil yang dilakukan melalui anggota tubuh akan sirna bersama dengan jatuhnya air wudhu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah dikenali oleh Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakta tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bertemu di channel ini. Sebelum lanjut, saya mengajak teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyukai video ini. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagikan video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat. Sebagai umat Islam, tentu saja jembatan Shiratal Mustaqim sudah tidak asing lagi di telinga kita. Jembatan tersebut merupakan penghubung antara surga dan neraka. Sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana bentuk fisik dari jembatan Shiratal Mustaqim, karena para ulama menjelaskan bahwa lebarnya sekecil rambut yang terbelah menjadi 7 bagian. Dengan ukuran yang begitu kecil bagi sang penghubung antara surga dan neraka, sulit untuk membayangkan bagaimana kita dapat melewatinya. Hal ini benar-benar di luar batas imajinasi akal sehat. Namun dengan kekuasaan Allah, pasti ada yang mampu melewatinya. Sebelum membahas cara melewatinya, alangkah baiknya kita memahami beberapa fakta terkait jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim merupakan jembatan yang lurus. Asal-usul nama jembatan Shiratal Mustaqim berasal dari bahasa Arab, yaitu Shiratal Mustaqim. Nama ini memiliki banyak penggunaan dalam Al-Quran. Bahkan hampir setiap kali umat muslim membaca surat Al-Fatihah, mereka menyebutkan kata-kata ihdinas syiratal mustaqim, yang jika diterjemahkan berarti tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dari segi harfiah, Shiratal Mustaqim memiliki arti jalan yang lurus atau dapat diartikan sebagai jembatan yang lurus. Umat muslim meyakini bahwa jembatan tersebut membentang di atas neraka dengan ujungnya mengarah ke surga. Jembatan Shiratal Mustaqim tajam melampaui pedang. Setiap manusia tanpa terkecuali akan mengalami peristiwa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Tidak hanya orang-orang biasa, bahkan para nabi juga akan menjalani pengalaman ini. Jembatan itu diilustrasikan sebagai sebuah garis yang sangat tipis, bahkan lebih halus dari rambut, namun ketajamannya melebihi mata pedang. Sangat sulit dibayangkan betapa mengerikan saat memijakkan kaki di atas sesuatu yang tajamnya melampaui pedang. Keadaan itu juga dijabarkan dalam Al-Quran surat Al-Maryam ayat 71-72. Dalam ayat tersebut, Allah memang menggariskan bahwa semua manusia akan melewati jembatan mengerikan tersebut. Namun Allah akan menyelamatkan sebagian yang Dia kehendaki. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Yang demikian itu di sisi Rabb kalian adalah kepastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Quran Surat Maryam ayat 71-72. Jembatan Shiratal Mustaqim licin juga berduri. Selain memiliki tajam yang luar biasa, jembatan Shiratal Mustaqim juga sangat licin. Di permukaannya terdapat berbagai besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya melengkung. Jembatan itu mirip dengan sebuah pohon yang dilengkapi dengan duri tajam. Menurut hadis, Rasulullah adalah orang yang pertama yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan tentu saja sebagai manusia yang suci, bagi Nabi Muhammad sangatlah mudah melewatinya. Namun bagaimana dengan manusia seperti kita? Pada saat itu Rasulullah akan berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan manusia berdasarkan iman mereka. Meskipun jembatan itu sangat tipis, tajam dan berduri, Allah masih memberikan kemampuan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Selain diilustrasikan sebagai jembatan yang tipis dan tajam, menurut cerita ulama, jembatan itu juga bergerak ke kanan dan ke kiri.
Keadaan ini akan menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi para penyeberangnya. Setiap langkah yang diambil di atas titian tersebut sangat rentan untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Mengingat ketajaman jembatan Shirathul Mustaqim, ada kemungkinan bahwa sebelum benar-benar jatuh, tubuh manusia yang melewatinya bisa terpotong terlebih dahulu oleh jembatan itu tersendiri. Namun setiap orang memiliki cara tersendiri saat menyeberang. Dijelaskan bahwa ada yang melintas dengan kecepatan secepat kedipan mata, sementara ada yang merangkak namun tetap selamat. Jembatan Shirathul Mustaqim dapat membedakan antara orang yang beriman dan munafik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, orang-orang yang menyeberang jembatan Shirathul Mustaqim memiliki pendekatan yang beragam. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti naik kuda, ada yang melangkah tertati-tati namun berhasil mencapai tujuan, dan ada yang tercabik-cabik hingga terjatuh ke dalam neraka. Menurut Rasulullah, saat peristiwa ini berlangsung, para nabi dan malaikat sibuk mendoakan orang-orang yang beriman. Berkat doa tersebut, Allah memberikan cahaya kepada orang-orang yang beriman, cahaya yang membedakan antara manusia yang beriman dan munafik. Dengan dukungan doa dari para nabi dan malaikat, mereka yang takwa akan diberikan kemampuan untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat. Dengan adanya beberapa fakta tentang jembatan Shirathul Mustaqim ini, mungkin beberapa di antara kita masih mengalami kesulitan membayangkan bagaimana bentuk jembatan yang menghubungkan antara neraka dan surga tersebut. Sebagai manusia biasa, memang tidak mungkin bagi kita untuk mencapai kekuasaan Allah. Meski demikian, sebagai langkah pencegahan, akan bijaksana bagi kita untuk mulai meningkatkan kualitas iman agar dapat selamat saat melintasi jembatan Shirathul Mustaqim. Semoga kita semua orang yang mudah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 10 dosa besar yang ada dalam Al-Quran. Pertama, syirik. Surat An-Nisa ayat 48. 2. Berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Yusuf ayat 87. 3. Merasa aman dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf ayat 99. 4. Durhaka kepada kedua orang tua. Surat Maryam ayat 32. 5. Membunuh. Surat An-Nisa ayat 93. 6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Surat An-Nur ayat 23. 7. Memakan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. 8. Lari dari medan pertempuran. Surat Al-Anfal ayat 16. 9. Memakan harta anak yatim. Surat An-Nisa ayat 10. 10. Berbuat zina. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Dikisahkan oleh Rasulullah terdapat 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing sesuai kemaksiatan yang dilakukan selama hidup di dunia saat dikumpulkan di padang mahsyar. 1. Wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. 2. Wajah seperti babi. Adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. 3. Tubuh yang terbalik. Mereka adalah kaum pemakan riba. 4. Tuli, bisu, dan tidak berakal. Mereka adalah orang yang bangga dan sombong dengan amalannya. 5. Buta. Mereka adalah orang yang bertindak zolim kepada pemerintahan. 6. Mengunyah lidah sendiri. Mereka adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. 7. Disalib di palang api. Mereka adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. 8. Tangan dan kaki terpotong. Mereka adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. 9. Yang baunya lebih busuk daripada bangkai adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa syahwat dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaannya. 10. Memakai baju dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah dan memuji diri. Dosa yang banyak dikerjakan oleh manusia dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka adalah lisan. Dengan lisan mereka berdusta, mencela, menfitnah, menggunjing, dan lain sebagainya. Rasulullah bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain lisan, yang membuat manusia masuk ke dalam neraka adalah dosa yang disebabkan oleh kemaluan. Dengan kemaluan, manusia dapat terjerumus ke dalam zina, homoseks, lesbi, dan lain sebagainya.
Dalam sabda Rasulullah disebutkan bahwa perkara yang dapat memasukkan orang dalam neraka adalah perkara yang disebabkan mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah bersabda, ketika ruh sudah keluar dari tubuh anak Adam dan telah lewat masa 3 hari, maka ruh itu berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan sehingga aku bisa melihat jasadku, di mana aku pernah berada dalam jasad tersebut." Allah pun mengizinkannya. Datanglah ruh ke kuburnya. Ia melihat jasadnya dari jauh. Darah telah mengalir dari kedua hidung dan mulutnya. Maka ruh itu menangis dengan tangisan yang lama. Kemudian ruh berkata, "Wahai jasad yang miskin, wahai kekasihku, apakah kamu ingat hari-hari hidupmu? Ini adalah rumah duka cita dan rumah cobaan, rumah kesedihan, rumah kesusahan dan rumah penyesalan." Kemudian ruh pun pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Dajjal, ini 6 sosok yang akan muncul jelang hari kiamat. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dajjal adalah sosok yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk yang akan muncul menjelang kiamat. Istilah Dajjal berasal dari bahasa Arab yang berarti pembohong atau penggoda. Beberapa ciri-ciri Dajjal yang dijelaskan dalam hadis-hadis melibatkan fisiknya yang cacat, seperti satu mata yang buta atau matanya tampak seperti buah anggur. Dajjal juga dianggap sebagai sosok yang sangat pandai dalam mempengaruhi dan memperdaya orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Selain Dajjal, ternyata ada sejumlah sosok lain juga muncul bergantian maupun bersamaan dengan Dajjal jelang hari kiamat kelak. Meski waktu kedatangannya merupakan rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada salahnya Muslim memahami gambaran hari kiamat berdasarkan keterangan yang ada sebagai bentuk mengimani datangnya hari akhir. Berikut adalah makhluk-makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Yang pertama, dabbah. Secara bahasa, dabbah bermakna jenis binatang melata yang dapat berbicara. Dabbah memiliki ciri yang ganjil, seperti didefinisikan Ibnu Abbas, yakni berambut dan berbulu dengan banyak warna, memiliki 4 kaki dan berwajah manusia. Kedatangan Dajjal jelang hari kiamat disandarkan pada salah satu riwayat hadis yang diceritakan Abdullah bin Amr. Ia mengutip perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, dabbah, menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Bukti lainnya dikabarkan dalam surat An-Naml ayat 82 yang artinya, "Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi, dabbah, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami." Quran surat An-Naml ayat 82. Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim mendengar cerita Hudzaifah radhiyallahu anhu soal cerita Rasulullah SAW tentang kemunculan dabbah. Dijelaskan bahwa kemunculan dabbah akan terjadi sebanyak 3 kali. Pertama, dabbah akan muncul di pedalaman hingga tidak banyak orang yang menyadarinya. Pada kemunculan kedua, dabbah muncul di Masjidil Haram, dan barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Mekah. Yang kedua, Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Ia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Masa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezoliman, hingga satu demi satu kezoliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi
dan pasukannya akan membuat murka raza kezoliman Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Yang ketiga, Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok pembohong dan pembawa fitnah yang besar. Ia muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Sebab itulah banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kemunculannya akan dilakukan Dajjal dengan mengembara ke seluruh pelosok dunia agar orang-orang mengakui kekuasaan dan menjadi pengikutnya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi semakin dekat. Saat ini Dajjal masih hidup dan tengah dibelenggu dengan rantai yang sangat kuat dan kokoh. Pada waktunya nanti Dajjal akan lepas dari belenggunya dan mulai merusak bumi secara membabi buta. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Jelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam turun bersama 70.000 malaikat sebagai jawaban dari doa yang dipanjatkan Imam Mahdi kala terkepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Keterangan ini disandarkan dari surat An-Nisa ayat 159 yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Riwayat hadis lain mengatakan, Nabi Isa dan para malaikat turun untuk membunuh Dajjal untuk menciptakan keamanan di bumi, sekaligus menjadi pemimpin yang menghidupkan kembali syariat Nabi Muhammad SAW di tengah masyarakat. Yang kelima, Ya'juj dan Ma'juj. Berdasarkan keterangan hadis, Ya'juj dan Ma'juj muncul jelang hari kiamat setelah Dajjal terbunuh pada peristiwa sebelumnya. Saat itu, kondisi bumi sudah mulai aman sentosa. Syekh Al-Banzari mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj akan datang mengepung Nabi Isa, Imam Mahdi, dan umat muslim lainnya yang berada di Bukit Tur. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dan Imam Mahdi dapat mengalahkan pasukan Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Bukti kemunculan kelompok penghancur bumi tersebut dijelaskan dalam surat An-Nabiyah ayat 96 yang artinya, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bahkan ahli tafsir Imam Ahmad menambahkan, memberikan gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda hari kiamat. Mereka diceritakan akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Berdasarkan keterangan hadis, saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung dalam sebuah bangunan. Atas izin Allah, dinding tersebut terjaga kekuatannya hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terbuka jelang datangnya hari kiamat. Yang kelima, Ajazil. Ajazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harith. Menurut syariat Islam, Ajazil ada pemimpin kelompok setan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelum diciptakannya Adam, Ajazil pernah menjadi imam para malaikat, Syed al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah, bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ajazil memiliki wajah rupawan, cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Keenam, Anko. Anko adalah seekor burung besar misterius. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Asyab al-Ras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurgh dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung angkok pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutup matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak, lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukurannya lebih pendek. Begitulah Allah ciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya. Walau alam. Semoga kita semua terhindar dari fitnah akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.